Inilah 5 alasan mengapa Di Sini Ada Yang Mati adalah film horor yang paling mengerikan yang pernah dibuat. Alasan pertama, plot. Hanya dengan mengatakan film ini punya plot, saya sudah merasa seperti orang yang paling dermawan. Ceritanya sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas, tapi saya coba jelasin. Jadi, film dimulai dengan adegan dugem selagi 2 teman Donita menelponnya untuk sebuah alasan. Halo Jess, jadi malam ini lo nggak bisa gabung? Lu nggak bisa ke WC dulu biar nggak berisik? Ya udah, pokoknya besok kita pergi ngerayain 10 tahun persahabatan kita, nggak boleh batal, oke? Iya, Bawel. Makanya gue mesti kelarin tugasnya sekarang biar besok bisa pergi. Sedetik kemudian, kenapa filmnya nggak dimulai langsung dari sini aja? Ngapain pakai ada dugem-dugem segala? Kalau kalian pikir karena alasan ini, Makanya gue mesti kelarin tugasnya sekarang biar besok bisa pergi. berarti lu udah kena tipu sejak awal film. Karena tugas itu nggak pernah disinggung lagi. Hai. Jadi, mereka pergi menginap di villa bapak ini yang juga merupakan pacar si jaket hitam. Lalu ada hantu reseh yang terus mengganggu mereka dan tidak pernah dijelaskan mengapa dia melakukan itu. Baru jam 12:30. Baru gundulmu. Dan setelah melihat sosok misterius di luar rumah, meskipun dia berada di lantai 2, dia bilang, bahaya nih orang, dan memutuskan kabur ke dalam rumah. Kalau kalian pikir itu adegan yang paling tidak masuk akal di film ini, kalian harus melihat adegan lanjutannya. Tadi aja gue ngeliat sesuatu di depan sana. Sesuatu? Seseorang kali maksud lu? Gue mau lihat ke depan dulu ya. Hah? Tadi bukannya lu kabur? Jadi, cewek ini hamil dan memohon agar pernikahannya di gedung. Tapi pernikahan di gedung bukanlah gaya dia. Dia lebih memilih pernikahan di jalan umum agar bisa sekaligus menutup akses warga menuju bandara. Lalu dia mulai main fisik yang membuatnya tak punya pilihan lain selain membela diri. Karena kejadian itu, mau tak mau dia harus membungkam yang lainnya juga. Itu akibatnya kalau lu pacaran dengan cewek matre. Tapi ketika ia mencoba membungkam Donita, justru mulutnya lah yang dibungkam. Itu akibatnya kalau lu coba macem-macem dengan tokoh utama. Jadi Donita kabur dan film pun berakhir. Jadi mereka bukan hanya datang merusak hari bapak ini, mereka bahkan lupa apa tujuan awal datang ke villa ini. Ya udah, pokoknya besok kita pergi ngerayain 10 tahun persahabatan kita, nggak boleh batal, oke? Perayaan itu nggak pernah terjadi, ya nggak heran nih bapak emosi berat. Alasan kedua, Patrick. Kita pertama kali diperkenalkan pada Patrick ketika ia mendadak muncul dan memberi peringatan. Ya udah, hati-hati ya. Maksudnya? Dia tidak menjawab dan malah ngeloyor pergi. Lo nggak bisa jelas sedikit? Dia belakangan muncul lagi, masih dengan dialog yang sama. Non. Sebaiknya kalian harus hati-hati. Tapi kali ini, dia menghilang bagai Batman. Kok nggak ada sih? Lalu dia muncul lagi di penghujung acara, tapi masih dengan dialog yang sama. Mengapa kalian masih di sini? Villa ini sudah tidak aman lagi. Hah? Ngomong apa bapak ini? Chris itu pembunuh. Thanks. Ngapa lu baru ngomong sekarang? Setelah memberitahu semua itu, kali ini dia pergi secara normal. Lalu ketika dia sedang bakar sampah di tengah malam, Chris datang untuk berterima kasih karena sudah mengurus sampahnya selama ini. Lalu dia berkata,
Masih ada satu sampah lagi yang harus dibersihkan. Kalimat itu membuat Patrick bingung, yang mengakibatkan epilepsinya kumat. Dan mau tak mau Chris harus mengambil langkah ekstrim untuk menyembuhkannya. Alasan ketiga, Chris sang pembunuh. Untuk membuat film pembunuhan yang baik, kita memerlukan karakter pembunuh yang baik pula. Dan karakter itu jelas tergambar dalam sosok Chris. Dia bukan hanya pandai membuang-buang durasi film yang hanya 60 menit ini, yang menurut sutradara terlalu panjang dan sulit untuk dicapai, sehingga kita harus menontonnya berjalan-jalan, atau ketika dia sedang tidak berjalan, kita menontonnya membereskan kamar. Kekurangannya dalam koherensi, dia tebus dengan akting yang sangat meyakinkan. Tak sedetik pun kita menduga kalau ada keanehan dalam karakter Chris dan merupakan antagonis di film ini. Terutama setelah dia mengucapkan kalimat paling menyentuh sepanjang sejarah perfilman. Cinta. Gak ada cinta di dunia ini. Yang bener-bener aja lah, lu ngarepin apa dari orang yang nyimpen gas LPG dan alat pemadam kebakaran di dalam WC? Alasan keempat, Tamara Blazinski. Gua tahu apa yang kalian pikirkan. Tamara bukan bagian dari film ini. Tapi setelah menonton film ini puluhan kali hingga khatam, gua perlu memainkan video ini untuk mengembalikan semangat kita sebelum kita kembali lagi. Alasan kelima, si hantu. Hantu di film ini memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang gue bilang sebelumnya, sutradara memiliki kesulitan untuk mengisi plot dalam film ini. Jadi dia bilang persetan dan membuat film yang durasinya hanya 60 menit ini, 50 menitnya diisi dengan adegan-adegan hantu yang numpang lewat. Tak ada koherensi dalam kemunculan hantu dengan alur cerita sama sekali. Dan ini diulang-ulang sampai kira-kira 50 kali. Oke, kita paham. Villa ini ada hantunya. Dan bikin skenario yang bagus, itu butuh kerja ekstra. Tapi yang gak gini-gini amat lalu bikin film. Gimana lah kita mau nganggep hantunya serius kalau hasilnya kayak gini? Macam mana pula lah adegan satu ini? Alamak. Tapi pada akhirnya dia berhasil menebus semuanya dengan membantu protagonis dan berakhir dengan kematian paling konyol sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Bahkan Chris sendiri merasa kematiannya terlalu konyol sampai harus membetulkan posisi kematiannya. Lalu sebagai penutup, sekedar untuk menambah durasi agar film bisa lebih dari 60 menit dan mereka tahu kalau tidak ada yang nonton film ini sampai bagian paling akhir, mereka menambahkan adegan berikut. Ketika Donita masuk ke dalam mobilnya, entah siapa yang mindahin mayat-mayat ini. Mungkin mereka jalan sendiri atau dipindahin si hantu. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli. Semua hanya merasa lega karena film ini akhirnya berakhir.